Halo semuanya, saya Veronica Manurung. Saya akan menjelaskan sejarah pengembangan teknologi pembelajaran. Nah, pertama kita harus mengetahui pentingnya teknologi dalam pembelajaran di era modern. Yang pertama itu adalah akses informasi, memungkinkan untuk semua siswa itu mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua, pembelajaran interaktif seperti teknologi VR dan AR membuat pembelajaran itu lebih menarik dan interaktif. Yang ketiga, penilaian mudah. Alat digital memudahkan guru untuk dalam menilai dan mengevaluasi kinerja siswa. Yang terakhir, personalisasi belajar. Teknologi itu memungkinkan semua metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Nah, di sini akan saya sampaikan bagaimana era prasejarah hingga abad 21 dari teknologi pembelajaran. Nah, pada era prasejarah ini teknologi itu sangat sederhana gitu. Nah, manusia purbakala itu mengandalkan komunikasi yang lisan, gambar, serta simbol untuk menyampaikan pengetahuan antar generasi. Seperti adanya ukiran di dinding di gua menjadi sarana untuk mengajarkan keterampilan berburu, meramu, dan bertahan hidup. Kedua, pada era kuno dan abad pertengahan. Pada masa ini, tulisan sudah menjadi inovasi besar dalam merevolusikan teknologi pembelajaran. Bangsa Sumeria menciptakan tulisan cuneiform pada tabel tanah liat. Sementara bangsa Mesir itu menggunakan hieroglif dan penemuan papirius serta kertas adanya di Mesir serta Tiongkok. Kemudian mempermudah penyimpanan dan penyebaran informasi. Sedangkan di Yunani dan Romawi kuno itu sekolah formal sudah mulai berkembang gitu dengan adanya penggunaan buku manuskrip sebagai alat bantu belajar. Lalu pada abad pertengahan teknologi itu sudah berkembang di biara-biara di mana para rahib itu menyalin manuskrip secara manual agar menjaga pengetahuan itu tetap bertahan di Eropa. Lanjut di era cetak. Nah, pada era cetak ini revolusi besar terjadi ketika mesin cetak ditemukan oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15. Dengan adanya penemuan mesin cetak ini, buku dapat diproduksi secara massal sehingga pengetahuan itu lebih mudah diakses oleh masyarakat luas gitu. Dan juga ini juga menjadi awal dari pendidikan formal sehingga lebih struktur dan adanya institusi pendidikan seperti universitas yang mulai berkembang pesat. Di abad 19 atau revolusi industri. Pada abad ke-19 ini, teknologi pembelajaran itu mulai terpengaruh oleh revolusi industri dengan metode pembelajaran yang lebih sistematis dan standar pengenalan sekolah umum seperti papan tulis yang telah ditumbuhkan pada abad ini menjadi salah satu teknologi pembelajaran utama di kelas gitu. Selain itu juga berbagai perangkat seperti proyektor gambar mulai digunakan sebagai alat bantu visual. Di abad ke-20, teknologi audio dan visual dan digital, perkembangan teknologi semakin pesat di abad ke-20 ini. Seperti radio dan televisi mulai digunakan sebagai sarana pembelajaran jarak jauh, memperkenalkan itu konsep pendidikan massal melalui media elektronik. Pada 1960-an, komputer itu mulai diperkenalkan dalam pendidikan yang kemudian itu munculkan konsep pembelajaran berbasis komputer atau computer based learning. Perkembangan internet pada abad ke-20 itu membuka era baru dalam pendidikan dengan memunculkan e-learning dan akses informasi yang lebih luas melalui jaringan global. Terakhir di abad 21, memasuki abad 21 ini teknologi pembelajaran itu telah berevolusi menjadi lebih digital dan interaktif. Pembelajaran berbasis internet semakin canggih dengan munculnya platform e-learning dan aplikasi pendidikan serta sistem manajemen pembelajaran seperti Moodle dan Google Classroom. Selain itu juga seperti teknologi realitas virtual, AR, augmented reality, dan kecerdasan buatan seperti AI itu mulai digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih imersif dan personal. Pembelajaran pada abad 21 ini lebih fleksibel dan adaptif gitu. Dapat diakses dari mana saja melalui perangkat digital yang mengubah cara siswa belajar itu menjadi interaksi dengan informasi. Keseluruhan perkembangan teknologi pembelajaran ini mencerminkan evolusi yang dari metodenya sederhana berbasis komunikasi lisan dan visual hingga teknologi yang canggih memanfaatkan digitalisasi dan interaktivitas untuk memperkaya pengalaman dalam belajar. Pembelajaran aktif dan kolaboratif. Seperti apa sih pembelajaran aktif? Pembelajaran aktif itu menuntut siswanya untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran dengan cara berpikir yang kritis, menganalisis, mengeksplorasi, dan memecahkan masalah. Nah, dalam pembelajaran aktif ini siswa itu didorong untuk
bertanya, berdiskusi, dan mengambil inisiatif gitu dalam belajar. Di sini tuh guru sebagai fasilitator dan memberikan arahan gitu, bukan sebagai satu-satunya sumber informasi. Nah, dalam metode pembelajaran aktif ini kita bisa buat dalam bentuk diskusi, debat, studi kasus contohnya, simulasi atau proyek yang menuntut siswa itu untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks yang nyata. Selanjutnya seperti apa sih pembelajaran kolaboratif? Nah, pembelajaran kolaboratif itu melibatkan kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan belajar bersama. Nah, dalam pembelajaran ini siswa itu saling berbagi ide, pengalaman, dan pengetahuan untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas. Dalam pembelajaran kolaboratif ini juga berfokus pada kerja tim gitu dan komunikasi serta interaksi sosial. Dalam pembelajaran kolaboratif ini bisa berupa kerja kelompok, proyek yang berbasis tim, atau tugas penelitian yang menuntut sebuah kerjasama gitu. Saya akan menyampaikan bagaimana teknologi memungkinkan transfer pengetahuan yang lebih efektif. Nah, teknologi yang telah memungkinkan transfer pengetahuan yang lebih efektif itu melalui berbagai cara yang sebelumnya itu sulit dicapai gitu. Dengan adanya teknologi ini, informasi itu dapat diakses secara cepat dan luas melalui internet yang memungkinkan penyebaran pengetahuan tanpa adanya batas geografis, seperti platform e-learning. Nah, dalam pandemi COVID-19, platform e-learning ini telah menjadi solusi yang tepat dalam bidang pendidikan. Nah, siswa itu dapat mengikuti kelas hanya melalui jaringan internet yang memungkinkan mereka untuk belajar itu dari rumah masing-masing dan tanpa harus mengunjungi ruang kuliah atau kelas fisik. Nah, teknologi juga meningkatkan metode pembelajaran seperti game-based learning. Nah, game-based learning ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan game sebagai alat untuk mengajarkan materi gitu. Dengan menggabungkan kesenangan dari bermain game dengan proses belajar, metode ini dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Contohnya itu game edukatif seperti Edu Candy dan Bamboozle. Nah, memungkinkan siswa itu untuk berinteraksi dengan materi pembelajaran dalam bentuk yang menarik dan menyenangkan sehingga siswa itu meningkat hasil belajarnya. Literasi digital di era informasi. Dalam era digital, informasi dan teknologi yang sekarang ini telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Sehingga pembelajaran keterampilan IT ini tidak hanya melibatkan perangkat lunak dan perangkat keras, tetapi kita juga harus memahami konsep dasar dari teknologi seperti algoritma, struktur data, dan keamanan cyber. Dengan pembelajaran keterampilan IT ini, kita itu dapat mempersiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan industri yang semakin kompleks seperti pengembangan aplikasi web, analisis data, programan, dan keamanan cyber. Nah, dari semua yang sudah saya sampaikan tadi, saya mengajak teman-teman yang menonton video ini untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Alasannya mengapa? Karena dalam menghadapi tantangan masa depan, penggunaan teknologi seperti pembelajaran e-learning tadi memungkinkan siswa itu untuk belajar kapan saja dan di mana saja melalui perangkat lunak yang telah dirancang khusus untuk pendidikan. Lalu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kita gitu, sehingga siswa dapat berinteraksi dengan materi dalam bentuk yang lebih menarik dan menyenangkan, sehingga dapat mengembangkan keterampilan siswa dalam menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis teknologi. Sekian penyampaian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Thanks for watching. Please subscribe.